Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis, 3 April, judulnya Kiasan atau Harfiah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Salah satu masalah utama yang para pelajar nubuatan perlu hadapi adalah bagaimana menentukan apakah bahasa Alkitab harus dipahami secara harfiah atau kiasan. Bagaimana seseorang menentukan jika penulisnya sedang menggunakan bahasa simbolik, dan bagaimana seseorang mengetahui apa yang diwakili atau arti oleh simbol tersebut. Cara penting untuk melakukannya adalah dengan melihat bagaimana kiasan, simbol itu digunakan di seluruh Alkitab. Bukan bagaimana simbol itu digunakan di zaman sekarang. Misalnya, ada yang melihat simbol beruang dalam Daniel 7 dan mengartikannya atau menunjuk ke Rusia. Karena gambaran beruang itu sering digunakan pada zaman sekarang ini sebagai simbol Rusia. Nah, ini bukan cara yang tepat ataupun aman untuk menafsirkan simbolisme nubuatan. Ayat-ayat berikut ini mengizinkan Alkitab menjadi penafsirnya sendiri, yaitu mendefinisikan istilah yang digunakan oleh Alkitab sendiri. Mari kita lihat beberapa simbol nubuatan yang umum untuk ayat-ayat dalam setiap kasus dan artinya menurut Alkitab. Dalam Daniel 7 ayat 7 dan dalam Daniel 8 ayat 3, juga kemudian dituliskan artinya dalam Daniel 7 ayat 24. Ini semua menyebutkan tentang tanduk, dan tanduk adalah lambang raja. Selanjutnya Wahyu 1 ayat 16, kemudian Efesus 6 ayat 17, Ibrani 4 ayat 12, kesemuanya menuliskan tentang pedang roh atau pedang tajam bermata dua, yang artinya adalah firman Tuhan. Kemudian dalam Wahyu 12 ayat 1, Wahyu 21 ayat 2, Efesus 5 ayat 31 dan 32, juga Yeremia 6 ayat 2, yang disebut sebagai perempuan atau di Yeremia Putri Sion, itu merujuk atau artinya adalah jemaat. Dengan mengikuti aturan sederhana bahwa Alkitab harus diizinkan untuk mendefinisikan istilahnya sendiri, sebagian besar misteri di balik simbolisme nubuatan akan terpecahkan. Misalnya, kita melihat bahwa tanduk, seperti yang tadi sudah kita ikuti bersama, itu melambangkan kekuatan politik atau bangsa atau kerajaan. Pedang itu melambangkan firman Tuhan. Dan perempuan atau Putri Sion itu melambangkan jemaat. Di sini kita dapat dengan jelas melihat Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Namun, apa yang masih harus dijawab adalah mengapa Tuhan berbicara dalam simbol, gantinya berterus terang. Mengapa misalnya Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 13 secara samar menyebut kota Roma sebagai Babel? Mungkin ada banyak alasan mengapa Tuhan memilih untuk berkomunikasi secara simbolis dalam nubuatan. Dalam kasus gereja perjanjian baru misalnya, jemaat mula-mula, jika kitab Wahyu dengan jelas menyebut Roma sebagai pelaku dari begitu banyak kejahatan, penganiayaan yang sudah buruk terhadap gereja mungkin akan menjadi lebih buruk. Apapun alasannya, kita dapat percaya bahwa Tuhan ingin agar kita memahami apa arti simbol-simbol itu. Sekalipun beberapa simbol dan nubuatan tetap menjadi misteri, kita perlu memusatkan perhatian pada apa yang kita pahami, sehingga dapat memperkuat iman kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti
Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Wahyu pasal 9. Tuhan memberkati kita semua.